طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, ilmu dan rezeki. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan ya thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kepada kita sebagai orang-orang yang bersusah payah mencari ilmu ya, sehingga Allah memudahkan kita untuk masuk surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamitsu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang bersusah payah ya, kalau bahasa Sundanya seseleket, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia jalan, memudahkan dia jalan untuk menuju ke surga. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan kelima ya, seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan di Durus Lughah Al-Arabiyyah ini walaupun masih agak jauh ya, masih baru pelajaran ke-4, tapi mudah-mudahan sedikit ilmu dapat kita pahami ya. Sebagaimana saya sampaikan waktu pekan kemarin, insya Allah kita akan sedikit mereview ya, mengulang dari mulai pelajaran pertama. Barangkali memang ada yang belum difahami ya dari pelajaran pertama. Mungkin kita bagi 2 sesi ya. Sesi pertama kita coba review pelajaran kita dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-4 kemarin ya, atau ke-3. Di pelajaran pertama ini kita mengenal Di pelajaran pertama kita mengenal istilah kata tunjuk ya. Kata tunjuk yang juga digandengkan dengan kata benda. Kata tunjuk yang dekat ini adalah hadza ya.
Nah, nah, ketentuannya adalah setelah ada kata hada ini, kata benda yang ditunjuknya dia harus berakhiran dhammah atau marfu. Makanya di sini di contohnya adalah hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiun. Un semua ya. Setelah hadza harus un semua ya. Itu dengan menggunakan katanya dengan yang bentuk ya, masih ingat apa istilahnya yang kalau ada tanwin bentuk katanya adalah bentuk kata yang i-definitif ya, artinya atau nakiroh ya. Nakiroh. Nakiroh ini artinya dia kalau dari sisi makna masih global ya. Kemudian setelah kata tunjuk ini juga kita mempelajari juga kata tanyanya. Kalau ada ini rumah maka ada pertanyaan apakah ini gitu ya. Ini masjid apa ada pertanyaan apakah ini ya. Atau sebaliknya kalau ada pertanyaan apakah ini maka dijawab ini rumah. Nah, di sini ada ma hadza. Ma ini apakah gitu ya. Apakah ini ma hadza hadza baitu. Ya. Itu bentuk kata tanya yang pertama. Bentuk tanya yang kedua adalah ya, membenarkan atau menganggap benar atau tidak gitu ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Maka jawabannya antara na'am atau la gitu ya. Nah, kalau na'am ya, kalau na'am berarti na'am hadza baitun. Kalau la hadza masjidun. Seperti hadza qamisun. Hadza sarirun. La hadza kursiyun. Tergantung yang ditunjuknya yang mana. Hadza miftahun. La hadza qalamun. Miftahun sudah di sini ya, kunci ya di sini sudah ada miftahun. Ya. Kemudian mahadza hadza najmun, ada bintang sini. Ya. Ini latihan-latihannya ya. Itu di pelajaran yang pertama. Ya. Di pelajaran pertama ini juga kita sudah dilatih untuk membaca kata-kata ya yang artinya jadi menghafal ya. Karena tadi di awal sudah mengenal bentuk katanya seperti apa, tulisannya seperti apa, harokatnya seperti apa, maka di sini dilatih kita untuk membaca yang tidak memakai tanda harokat. Ya. Makanya di sini ada latihan hadza maktabun. Ya. Jangan salah baca, karena ini begini bisa aja dibaca miktabun gitu ya. Miktabin. Nah, tapi karena kita sudah mengenal kaidahnya setelah hadza harus harus gitu, harus marfu, harus dhammah. Maka di sini hadza maktabun, hadza masjidun. Jadi walaupun tidak diberi tanda tetapi kita sudah otomatis sudah mengetahui ketentuannya bahwa setelah hadza harus marfu atau harus dhammah. Hadza sarirun dan seterusnya. Ya. Kemudian di pelajaran yang ketiga ya. Jadi ini sekaligus ya di pelajaran 1 2 itu juga setiap pelajaran juga ada kata-kata kosakata baru yang diperkenalkan. Ya, ini setiap ini ada kosakata baru yang diperkenalkan. Ini tadi ada hewan-hewanan ya. Ada anjing, kucing, keledai, kuda, unta, ada ayam. Ya. Seperti itu ya. Di pelajaran ketiga masih kata tunjuk tetapi pelajaran kedua masih kata tunjuk tetapi jauh ya.
Jadi kalau tadi ini, sekarang itu, zalika. Ya, pertanyaannya juga sama, ma zalika. Zalika najmun. Artinya kalau dari sisi gerakan, kalau tadi begini, ma hadza atau hadza baitun, kalau sekarang tunjuk ismul isyarah lil ba'id gitu ya. Kata tunjuk untuk yang jauh. Hadza masjidun. Ya. Wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Zalika. Ya. Sama ketentuannya, setelah zalika harus kata yang mengikuti zalika itu, setelah zalika itu harus domah atau harus ditanwin, harus di domah ya, marfu. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Kata tanyanya sama, adzalika kalbun, pakai a ya. Apakah itu anjing? La dzalika kittun. Tidak. Itu adalah kucing. Lalu kemana nih? Ini ya. Maaf. Madzalika dzalika sarir. Itu yang pelajaran kedua ada hadza, ada dzalika. Ya, ketentuannya sama ketika ada hadza dzalika, ketika kalimat atau kata yang mengikutinya ya, kata yang setelahnya harus dhammah atau marfu. Di pelajaran yang ketiga kita mengenal, baru kita mengenal tentang huruf yang tadinya tidak ada alif lam ya, menjadi ada alif lamnya. Ya, ini di sini contohnya ya. Yang tadinya baitun kita tambahkan dengan alif lam di awalnya menjadi al-baitu. Karena ketika sudah ada alif lam, tanwinnya tidak berlaku. Ya. Tanwinnya tidak berlaku. Yang tadinya ya menjadi saja. Baitun jadi jadi al-baitu. Sekali lagi, dari bentuk nakiroh berubah menjadi bentuk ma'rifah. Dari definitif menjadi definitif. Ini secara makna, secara arti juga menjadi berbeda ya secara makna. Kalau baitun sebuah rumah. Rumah yang mana? Tidak tahu rumah. Pokoknya sebuah rumah. Tapi kalau al-baitu rumah ya. Rumah gitu. Rumahnya mana? Rumah yang ditunjuk. Sudah ditunjuk rumahnya. Ya. Barangnya ada, barangnya diketahui yang mana. Kalau hanya baitun saja rumahnya artinya dia mengawang-awang, pokoknya rumah aja, nggak tahu rumahnya. Nah itu kalau pakai tanwin atau nakiroh. Kalau pakai alif lam itu berarti sudah definitif barangnya. Ya, secara makna rumah yang mana yang ditunjuk. Ya. Ketika kalimat atau kata kitabun didahului dengan al, maka dibacanya menjadi al-kitabu. Ya. Al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Kemudian ketika kita membahas alif lam, ya, maka ada huruf-huruf yang ketika diberi alif lam itu, alif lamnya malah tidak dibaca, ya. Karena terkena hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Makanya di sini di pelajaran berikutnya ada kita dikenalkan dengan kata-kata kata-kata yang itu menjadi alif lam, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Karena huruf hijaiyah dibagi dari 28 itu dibagi 2, masing-masing 14 huruf alif lam qamariyah dan 14 lagi ada huruf alif lam syamsiah. Ketika huruf alif lam syamsiahnya itu ada alif lam syamsiah, maka huruf syamsiah, maka
alif lamnya tidak dibaca. Seperti contoh ini, najmun menjadi an-najmu. Rojulun menjadi ar-rojulu. Dikun menjadi ad-diku. Tolibun menjadi at-tolibu. Ya, itu antara huruf yang ma'rifah tetapi dia samsiyah gitu ya. Jadi nanti cara bacanya kalaupun tidak ada tanda tasdid di huruf itu, di atas huruf itu, maka kalau huruf itu memang merupakan huruf samsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca, langsung saja dibaca ke hurufnya. Ya, ini juga contoh-contoh di terkait dengan alif lam samsiyah. Itu juga mungkin bagi yang sudah belajar tajwid sudah paham, insyaallah. Nah, di sini kemudian juga merangkaikan kalimat ya, sudah menjadi satu kalimat sempurna ini. Belajar di sini masih di pelajaran yang ketiga ini sudah di sini ya, di halaman yang ini sudah kita mau juga mempelajari kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna. Nah, seperti contoh di sini an-najmu ba'idun ya. Yang satu memakai alif lam, yang satu lagi tidak memakai alif lam dan memakai tanwin. Nah, ini istilahnya sudah menjadi khobar dan mubtada. Mubtada dan khobar. Di sini yang mubtada, kemudian ya khobar mubtadanya. Ya. Jadi sudah ada struktur kalimatnya sudah ada, walaupun hanya dua. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis ya, dan seterusnya ya. Ini kita sudah pelajari juga ya. Mungkin barangkali ini sudah mulai masuk kepada kalimat ya, kalimat sempurna ya. Yang terdiri dari mubtada dan khobar ya. Di sini. Makanya di sini latihannya ada at-talibu. Nah, at-talibu maridun misalnya di sini ya. Kita kita menjodohkan ya, kemarin sempat ya. Ad-dukanu maftuhun, at-tufahu ladzidun, al-ma'u harrun, al-hajaru thaqilun, al-qalamu maksurun. Seperti itu ya. 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 Itu nah yang kemarin ya. Kemarin oh ya ini huruf komariah dan huruf syamsiah ya, sudah tadi dibahas. Ini contoh-contohnya dari huruf yang komariah abajahaho aghofaqoka mawahaya. Nah, itu yang komariah. Kemudian syamsiah tasadazarroza sashasodo todo lana. Nah, ini yang kemarin ya, yang kemarin kita pelajari ya, kait dengan harfu jar. Di situ ada fi, kemudian ada ala, ada min, dan ada ila ya. Di sini ketentuannya ketika ada kata didahului oleh huruf yang 4 tadi ya. Ya, kalau tadi kan hadza baitun. Ya. Kalau itu kalau diawali dengan hadza. Tetapi kalau diawali dengan 4 ini fi, ala, min, ila, maka harus memakai
kasroh. Ya, kata yang mengikutinya harus memakai kasroh. Seperti contoh di sini, al-baitu menjadi fil baiti. Atau nanti kalau baitun, fi baitin. Gitu ya. Al-masjidu, fil masjidi. Al-maktabu, alal maktabi. As-sariru, alas sariri. Ini yang ingat ada 4, fi, ala, min, dan ila. Minnya di bawah ya, min dan ilanya nanti di bawah ya. Maka ketika ini menunjukkan posisi ya atau menunjukkan tempat, maka pertanyaannya adalah kalau tadi kan menunjukkan kata tunjuk gitu ya, itu maka pertanyaannya apakah itu? Kalau sekarang karena kalimat atau hurufnya adalah huruf yang menunjukkan tempat, maka yang ditanyakan adalah di mana. Ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Nah, ini ada sekaligus juga belajar tentang kata ganti ya. Huwa, ada huwa untuk maskulin kalau istilahnya, atau muzakkar kalau bahasa Arabnya. Ya, kata ganti orang ketiga, kata ganti yang menunjukkan gaib gitu, orangnya tidak ada, ya, kata orang ketiga, ya, atau dengan diterjemahkan dengan dia, ya, nah, itu memakai kata huwa. Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Aina Yasirun huwa fil hammam. Nah, kemudian kalau perempuan, aina Aminatu hiya fil matbakh. Ini untuk yang feminin ya. Atau muannas gitu ya, atau muannas. Hiya fil matbakh, dia di dapur ya. Aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi wa aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Di sini juga kita dikenalkan tentang tanda satu kata itu termasuk maskulin atau feminin ya. Ya. Atau laki-laki atau perempuan. Salah satu tanda ya bahwa kata itu adalah termasuk kategori yang muannas atau perempuan, salah satunya adalah dengan menggunakan ada cirinya adalah dengan tak marbutoh. Ya. Jadi jam tangan itu termasuknya adalah perempuan. Ya, jam tangan. Kalau buku, kitab itu laki-laki. Ya. Kalau as-saa itu ada tak marbutohnya, maka dia kategorinya adalah perempuan, sehingga ketika menggunakan kata gantinya adalah menggunakan kata hiya. Jadi, kalau aina sa'atu tidak boleh kita huwa 'ala sarir, tidak boleh. Tetapi kalau aina sa'atu hiya 'ala sarir. Kalau ainal kitabu, ya silakan ini sekalian kita membahas PR yang kemarin ya. PR yang kemarin halaman 21 ya kalau salah. Sekaligus mungkin disamakan ya bagi yang sudah mengerjakan ya. Disamakan barangkali ada koreksi ya. Silakan dibetulkan. Di sini disuruh ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, ini harokatnya adalah aina al-kitab. Alah, salah. Susah. Aduh. Gimana ya? Pakai ini kayaknya, pakai nggak ngerti pakai ini. Oh, ini nih ada nih.
Kayaknya pakai teks. Oh ya, ini ada teks nih. Mana nih teks? Bentar ya. Saya coba. Mana ya? Mau ngetik deh. Cuman ini yang Arabnya harus dirubah dulu. Ya, saya ganti dulu deh. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ini tadi mana? Nah, ada teks nih. Nah, ini kita pakai aina al-kitab. Ini salah juga ini, bentar. Ininya aduh, maaf. Agak ribet juga ya kalau pakai ini, ternyata pakai ketikan. Ya kita samakan aja ya. Ainal kitabu, maka jawabannya adalah ini Bu ya, aduh. Huwa huwa alal maktabi. Aduh, ini saya mohon maaf belum ketemu ini yang apa, whiteboard. Kayaknya harus di stop ininya ya kalau whiteboard tuh. Oh, tuh ini ada whiteboard nih. Di paling kanan bawah, Ustadz. Ini kelihatan nggak whiteboardnya? Jelas. Ada. Oke, kalau begitu. Cuman kalau yang mau lihat ininya gimana? Tetap nge-share bisa ya? Sambil nge-share sambil whiteboard? Kok nggak bisa ya? Aduh, maaf ya, masih gaptek pakai whiteboard. Huwa alal maktabi. Ini mau nulis nih, tapi cuman agak ribet nih. Coba di sini huwa alal huwa ala gitu ya. Kebaca nggak? Seperti kebaca tuh Ustadz. Itu kebaca, cuman agak dibesarin kali dikit ya. Besarnya gini ya? Nah, Gimana cara ngebesarnya? dan besarin lagi. Tapi urutnya udah tertulis itu. Ya. Ujung atas ada huruf zoom plus. Zoom kali. Gitu ya? Zoom plus. Ya. Ada. Nggak bisa ya? Itu tuh yang di karena itu ada tulisan 25% apa itu? Itu kan besarnya itu. Kurang besar ya? Itu di pojok di kanan atas itu tuh. Yang ada tanda panah itu tuh. Iya, tanda untuk besarin huruf itu. Di sebelah kanan tanda panah biru ke atas itu. Itu kan untuk besarin huruf itu. Di situ kan terus 21 tuh saya baca. Ini bisa gedein lagi tuh. 21 ya. Kiri atas. Bentar. Nah, ini malah. Nah, tulisannya sudah betul itu. Nah, penghilang.
Yang ini malah hilang ya yang ininya. Nah itu muncul lagi tuh. Cuman mau ngedit ini nggak bisa ya. Eh, Aina Muhammadun huwa fi fil ghurfah gitu ya. Figurva ya, figurva. Nah, mungkin harusnya saya bikin ini dulu dari awal ya, bikin jawabannya dulu biar nggak ngetik ngedadak. Nggak bisa dibesarin. Mana ada? Oh mana yang sebelah kanan atas? Yang ada sebelah kiri itu tanda panah biru itu Ustaz, tanda panah biru itu. Tanda panah biru. Biru di atas. Itu kan ada angka 21, angka 25 itu untuk besarin itu. Kok di saya nggak muncul ya ada tanda biru? Di sini kebaca itu. Ada tulisan 21, ada 25%. Apa kehalang ini? Enggak. Dari ini kayaknya di bawah ini. Oh ini. Ya, itu besarin. Ini dari ininya Pak, dari PDF-nya ini. Nah, itu untuk besarin. Oh, Nah, ini itu buat bisa. ininya Pak. Nah, itu. Ini buat dari PDF-nya, bukan buat ngebesarin itu. Oke. Lanjut ya, nomor 3. Ini nggak ikut bergerak ini. Oke lah. Kalau gitu kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan aja di nomor 3. Dicatat aja ya. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati atau huwa fil masjid boleh. Nah, kalau aina sa'atu ada yang bisa? Jawabannya nomor 3 apa? Iya, alasarirun. Nah, alas-sari. Ulangi, Bu. Iya, alasarirun. Nah, kalau udah ala, tidak boleh domah ya. Oh, Jadi, alas-sari. Ri. sariri. Jadi nggak boleh alas-sarirun, alas-sariri. Ya. Aina Yasirun? Ada yang bisa jawab? Wa fil hamami. Huwa fil hammam. Aaminatu fil ghurfati? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Aaminatu fil ghurfati? Naam. Naam. Naam apa? Naam hiya fil ghurfah. Naam hiya fil ghurfah. Naam hiya biar nggak lama saya nggak kasih harokat ya. Ayasirun fil matbakh? Wa fil masjid. Kalau fil masjid berarti La. apa? La. Wa fil Masjid. masjidi. Man fil ghurfah?
Ada yang bisa jawab? Man fil ghurfah? Yasir Yasir. fil ghurfah. Yasir fil Ghurfah. ghurfati. Yasir fil ghurfah. Fil ghurfah. Waman fil hammam? Waman fil hammam? Siapa yang di hammam? Mina. Inna. Inna. Mami. Yasir. Yasir. Tadi Yasir di mana-mana. Aminah. Gentayangan. Ammar, bisa pakai Ammar atau ya? Amin. Ammar Aman. fil Mami. Di hammam. Fil hammam. Oke. Lanjut nomor 9. Ini ya nggak ngikut ya dianya apa tulisannya. 11. Oke. Lanjut nomor 10. Maza alal maktabi? Kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Maza ala sariri? Maza ala sariri? As-sa'ati ala sariri. Apa? As-sa'atu. As-sa'ati. As-sa'atu Atu. ala Ala sariri. sariri. Iya. Baik, ini ada berapa orang? Ada 22. Silakan dibaca satu orang 2 ya, satu orang segini nih, 2 kata. Silakan gantian. Dari siapa dulu? Bentar, ini ada Bu Ira. Al-madrasatu fil madrasati. Nah. Apa tadi Bu? Diulang. Al-madrasatu fil madrasati. Al-madrasatu Fil madrasati. fil madrasati. Lanjut, siapa lagi? Bil Bil baiti. baiti al-baitu. Fil baiti al-baitu. Bagus. Silakan yang ini. Al-ghurfu alhammaini. Ulangi Pak, yang ini. Al-ghurfu Ulangi Pak, salah. Al-ghurfatu. al-ghurfatu Al-ghurfatu, yang ini. al-mami. Al-ha ini. Baik. Al-hamamu. Amma Mu. mu. Kalau berdiri sendiri mu ya. Silakan lanjut. Siapa lagi? Dari sini ya. Ini nyambung ke sini nih. Fil matbakhi. Betul. Ini satu lagi apa? Al-maktabu. Ya. Satu lagi? Alal maktabi. Iya. Terus? Alal Alal kursi. kursi. Iya. Lanjut. Sarir. Ulangi. Sariru. Asariru. Sariru. Al-kitabi. As-sariru. Terus? Alal Al-kitabi. kitab. Alal kita. Bi. Bi. Kitabi. Satu lagi? Fil masjidi. Fil masjidi. Lanjut. Iqra. Waktub. Kita baca aja. Nah, yang belum
Yang belum. Siapa nih? Ada Sofia, belum kedengeran. Ada Pak Nurdin, Tamin. Ada Bu Putri, Pak Gilang, Galaxy Tab ini siapa Galaxy Tab? Bu Dewi, Bu Anti, Bu Amalia. Nah, mangga Bu Sofia. Nomor 1 ya Ustaz. Ya, At-talibu fil jami'ati. iya, bagus. Nomor 2 siapa? Saya Ustaz. Mangga. Ar-rijalu fil masjidi. Bagus. Nomor 3. Siapa lagi nih? Saya nunjuknya susah ya kalau ini apa? Pak Nasril? Oh, udah ya tadi ya. Pak. Ya, Buat. Aina. Bu Lina? Aina tajiru. Tajiru. Ulangi. Ainat Aina tajiru. tajiru. Bacanya jangan salah ya. Ainat tajiru. Aina tajiru. Iya, jawab. Dakani. Lanjutkan. Huwa Terus? fil dukani. Ini da sama siapa Komaria? Iya. Fid dukani. Bidukani. Nomor 4, silakan. Al-qalamu alal maktabi. Bagus. Siapa barusan? Lancar? Menjalengka. Oh, masalah kawan. Barakallah. Nomor 5. Ayo, siapa yang belum? Zainabu. Aina Zainabu. Lanjut. Iya Gurpati. Iya Ulangi. Gurpati. Waya. Iya Gurpati. Ada yang nggak kebaca, Bu? Waya. Ya fil ghurfati. Nah, itu. Oh enggak ada V-nya ya. V-nya tadi kelewat. Iya Iya. Gurpati. Fil ghurfati. Nomor 6. Ainal waraku. Hah? Ainal waraku. Iya, terus? Wa alal tabi. Wa alal maktabi. Nomor 7. Nomor 7. Siapa? Ainal mudarisu. Ya. Huwa fil Fasli. fasli. Wa fil fasli. Bagus. Nomor 8. Aina Yasirun. Siru. Gemar. Betul, Yasirun. Oh, Yasir. Mirhad. Huwa fil Mirhad. mirhad. Nomor 9. Nomor 9. Ada yang bisa? Asamsu. Qamar fil sama'i. Fil fasal. Ulangi. Syamsu wal qamaru fis sama'i. Ya. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Nah, ini sudah 2 kata menggandeng ya. Kemudian baru fi. Kalau tadi kan baru satu-satu ya. Muhammad fi al-kitabu ala. Nah, sekarang udah pakai wa nih. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Matahari dan bulan ada di langit. Matahari dan bulan di langit. Ya. Nomor 10. Man fil Fil fasli. fasli. Min
Min apa man? Min. Ayo. Min. Man. Man. Fasli. Ayo, man apa? Yang Man? satu min, yang satu man. Man. Kalau min artinya jadi gimana? Min fil fasli. Ayo. Dari dalam Dari kelas dalam. ya. Dari di dalam kan. Berarti yang betul adalah man. Karena tidak mungkin dua huruf jar, ya kan ada 4 tadi ya. Ada fi, ala, min, dan ila. Nah, nggak mungkin ada 2 di antara 4 ini bergandengan. Ya, min fi enggak, tapi pastinya juga man. Nah, tadi man itu menanyakan orang, ya. Man fil fasli, siapa di dalam kelas. Baik, ini lanjut, ini mengenal isim alam atau nama-nama orang, nama orang. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ini sudah kita bahas sedikit kemarin ya. Ada Muhammadun. Ya. Ya, silakan kita baca sama-sama ya. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Asirun. Ammarun. Marun. Sa'idun. Aidun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Nah, Basun. ini yang laki. Kemudian yang perempuannya Aminatu. Zainabu. Nabu. Fatimatu. Fatimatu. Ketok ya. Fatimatu. Fatimatu. Nah, pelajaran makhorijul hurufnya dipakai. Fa. Maryamu. Yamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Bu Sofi. Ruqayyatu. Sofi. Ruqayyatu. Nah, Sofiyatu, Sofiyah. Ruqayyatu, Ruqayyah ya. Jadi nama-nama untuk laki-laki itu ditanwin. Tadi ya Muhammadun, Khalidun, Dun. Tetapi nama-nama yang untuk perempuan tidak memakai tanwin. Dari Aminatu tidak ada Aminatun ya. Fatimatun nggak mungkin ya. Maryamun nggak boleh. Tapi cukup pakai tanpa tanwin ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu dan seterusnya. Ingat, untuk perempuan tidak memakai tanwin, tapi untuk laki-laki nama-nama laki-laki memakai tanwin. Afwan ya Ustadz Cecep Tafadholi. Habibi. Nah, ini dari nama-nama tersebut adakah artinya? Hehehe, jazakallah khair. Syukron. Artinya, Nah, kalau secara arti yang namanya nama orang ya, ini bisa saja sih ada arti, tapi kan Muhammad itu kan dari kata Ahmad ya, Hamidah, terpuji. Masya Allah. Oli dan lain-lain bisa jadi ada artinya ya. Tetapi kalau di dalam teks ada teks bacaan-bacaan bahasa Arab itu tidak diartikan, kalau nama itu tidak diartikan gitu ya. Ya, jadi diartikannya ya nama aja, misalnya qala Muhammadun, kata Muhammad. Tidak berkata orang yang terpuji, tidak gitu ya. Ali itu kan yang maha tinggi kan, orang yang tinggi. Naam. Yang tinggi derajatnya. Tapi ketika jalasa aliyun ya, yang diterjemahkannya ya Ali duduk gitu, atau zahaba aliyun, Ali
berangkat, tidak orang yang tinggi, gitu, orang yang kedudukannya tinggi berangkat, tidak begitu. Tapi diterjemahkannya ya namanya aja. Walaupun mungkin ada masing-masing nama artinya. Ya. Sofia itu kan ada artinya. Apa Sofia itu? Bu Sofia, dipanggil Bu Sofia. Iya. Gitu. Ada artinya kan Sofia itu. Iya. Apa ya, lembut Jernih. atau Sofia? Bening. Ya, itu. Ya. Bisa jadi ada Afwan artinya ya. dan Ya. Hamid, Yasir. Yasir itu kan mudah ya. Allahumma Yasir wala tu'asir kan gitu ya. Tetapi Naam. tidak diterjemahkan sebagai mudah kalau ada teks. Tapi diterjemahkannya sebagai nama orang. Ya, silakan Afwan latihan ya, lagi. Ustadz Habibi. Oh, Kalau Masya misalnya antum punya anak laki dan perempuan dikasih nama apa ya? Hehehe. Syukron. Masya Allah. Anak saya ada 5, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, anak saya 5. Yang nomor 1 Nadia. Udah pengen punya anak. Merijan. Nomor 2 Muhammad Rifki. Nomor 3 Wafa. Apa artinya itu, Tat? Wafa. Wafa itu kesetiaan, orangnya setia gitu ya. Amin. Masya Allah. Yang ke 4 Ahmad Muharrar gitu. Apa artinya muharrar, Tat? Muharrar itu pembebas ya. Tahrir, ya. Tapi bukan Hizbut Tahrir, bukan. Masya Allah. Yang kelima, Tat. Muhammad Tariq, dia ulhaq. Tariq ya, jalan dia. Jalan cahaya Oh, ya. kebenaran. Amin, insya Allah. Itu. Syukran kabir ya Ustadz Habibi. Afwan. Insya Allah nih. Ya, kita latihan lagi. Iqra waktu ma'adhab di akhir kalimat ya. Silakan dibaca lagi nih. Jadi ini sebetulnya mengulang yang atas ya. Tapi tanpa ada tanda harokatnya. Nah, saya giniin. Muhammad. Silakan baca. Hamidun. Zainabu. Zainabu. Aminatu. 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 Terus Amaru. Amma Amarun. Run. Ya. Amarun. Terus ini Saidun. Saidun. Ya. Fatimatu. Fatimatu. Terus Mariamu. Maryamu. Terus Aliyun. Aliyun. Terus Khalidun. 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 Terus ini Abbasun. Abbasun pakai tasdid ya. Abbasun. Abbasun. Terus ini Aisyatu. Aisyatu. Muhammadun. Muhammadun. Anak perempuan. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Kemudian ini Sofiyatu. Sofiyatu. Khadijatu. Khadijatu. Oke. Tadi kita dari fi sama ala ya. Nah ini untuk yang min dan ila. Nah, perbedaannya kalau min, mina, dan ila. Min itu dari, ila itu ke ya. Ini ada contohnya al-baitu menjadi karena diawali dengan min jadi minal Baiti. baiti. Al-masjidu diawali ila jadi ilal Masjidi. masjidi. Aduh. Oh ya kemarin ini ya, kita ulang lagi yang kemarin. Ada percakapan antara Al-Mudarris dan Muhammad. Silakan. Ada yang sebagai Mudarris, Al-Mudarris, ada yang sebagai Muhammad. Pak siapa? Nggak apa-apa ibu-ibu juga kita.
Mangga. Siapa yang mau jadi al-mudarris? Ana Siapa yang Ustaz mau boleh? jadi Muhammad? Boleh. Ana. Fadhali. Ana al-mudaris. Boleh, silakan. Yang Min Muhammad siapa? aina anta? Silakan Muhammad dijawab. Ana minal ya. Ana minal. Ana minal yabani. Iya. Wa Lanjut. min aina Ammarun? Wa minas soini. Hah? Minas? Minas soini. Enggak. Ini di bawah tasdid ya. Minas. Minas sini. Minas Oh, ini minas sebenarnya gini. sini. Iya. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. India. Acah hehe. Caca. Aina Lanjut. Abbasun? Abbasun. Khoroja. Aina Abbasun? Khoroja. Aina Dahaba? Dahaba ilal mudiri. Terus? Wa aina Dahaba Aliyun? Dahaba ilal mirhadi. Iya. Mantap. Mumtazah. Alhamdulillah. Prok, prok, prok. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, kita bahas ya artinya ya sekalian. Kita ke atas lagi. Al baitu minal baiti. Di sini al ya. Al baitu ya. Hurufnya huruf ma'rifah ya. Minal ini huruf jar. Al baiti karena ada minal dia menjadi al baiti. Al masjidu juga sama. Al masjidu karena didahului oleh ila menjadi ilal masjidi. Min aina anta, dari mana Anda? Ini menanyakan asal ya. Asal negara, asal kampung, asal kota juga bisa. Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Ya, Yaban itu Japan ya, Jepang. Jepun kalau kata orang Malaysia. Jepun. Gitu. Atau kalau dialognya dengan orang Bandung, ana min Bandung. Bandung. Ada minal. Abdi Bandung. Kalau Bogor ada yang orang Bogor gak? Nggak ada ya Bogor. Ana min Jakarta. Ya. Kalau Surabaya apa, Tat? Minal Surabaya. Surabaya. Surabaya aja. Surabaya. 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 Ya. Wa min aina amma. Kemudian si mudaris ini, apa mudaris tuh? Guru ya, guru. Nah, si guru ini juga nanya ke Muhammad itu. Wa min aina Ammarun. Kalau Ammar dari mana katanya kan? Wa min aina Ammarun. Ya. Dia nggak nanya ke Ammarnya, tetapi nanyanya ke Muhammad. Ya. Wa min aina Ammarun. Maka Muhammad jawabnya huwa di sini. Oh, Ammar. Dia mah dari Cina. Huwa minas sini. Ini huwa di sini kembalinya ke Ammar. Jadi huwa ini maksudnya apa? Huwanya menerangkan Ammar gitu ya. Ganti. Ke Ammar. Jadi kalau yang ditanyanya misalkan wa min aina Ammar, bukan Ammar, wa min aina Aisyah misalkan. Maka di sini bukan huwa mestinya juga. Iya. Tapi iya. Nah. Kemudian nanya lagi, wa min aina Hamid? Kalau Hamid dari mana? Gitu ya. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Terus nanya lagi, aina Abbas? Terus Abbas kemana Abbas? Gitu. Nah, kalau tadi kan nanya dari mana, kalau ini nanya kemana? Mungkin lihat Abbas lagi lewat gitu. Nah, itu Abbas ke mana? Atau dia lagi di ruangan nggak? Si Abbas nggak ada gitu. Nah, Abbas kemana gitu? Kata Muhammad, khoroja, dia keluar. Gitu. Aina zahaba, kemana dia perginya? Oh, zahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala Bosnya. sekolah.
ya kepala sekolah, kepada murid. Sekolah. Gitu. Wa aina dhahaba Ali, dan Ali pergi kemana? Gitu. Dhahaba ilal mirhad. Jadi Ali lagi pergi ke mirhad atau ke Toilet. toilet. Afwan ya Ustadz. Kalau Fadhol. bahasa Arabnya untuk itu apa ya? Terus bahasa Arabnya sampai itu apa ya? Sampai. Syukron. Iya, misalnya Surabaya sampai Jakarta pungkul gitu. Dugi. Surabaya ke Jakarta. Dugi ke Jakarta. Ya, kalau untuk itu kan biasanya li, ya. Li. Haza li, ya, kepunyaan kamu, atau haza lakum. Nah, haza lakum. Ini untuk kamu, gitu. Kalau sampai pakainya biasanya hatta, gitu. Ya, hatta. Apa ada hadis apa ya? Hatta hatta ya, hatta kalau urjunil qadim ya, kalau di surat Yasin gitu ya, hatta ya, sampai gitu ya. Apa ya suratnya? La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, gitu ya, ada di Quran ya. Bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang apa ya, menerangkan tentang apa ya, itu ayatnya saya lupa. Kalimatnya adalah la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dia tidak akan masuk surga meskipun atau sampai unta masuk ke lubang jarum gitu. Saking nggak mungkinnya gitu. Hatta itu ya pakainya. Ya, itu. Baik. Soalnya saya pernah translate di Google itu ila. Ya, ila, kalau ila itu menunjukkan ini tadi ilal mirhad, ke, menuju. Ya, kalau sampai itu hingga. Jadi dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu memakainya hatta, ya. Kita belajar dari jam 8 sampai jam 10. Ya, itu memakainya sampainya pakai hatta. Kalau ila dari sini ke sana gitu. Dari jam 8 ke jam 10. Nah, itu kan nggak pas kalau memakai ke gitu, memakainya. Nah, tetapi ke itu, ila itu dipakainya adalah menunjukkan tempat, dari tempat semula menuju tempat yang dituju gitu. Dari rumah ke masjid. Minal bait ilal masjid, ya, kayak apa namanya, tolabul ilmi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi dari sisi makna ada perbedaan. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, gitu. Jadi itu selama belum nyampe ya tuntutlah ilmu, gitu, karena kita sampai sini terus, ya. Bukan hatta. Kalau hatta itu sudah selesai gitu, sudah nyampe gitu kalau hatta itu. Mungkin dari sisi Ya makna. Ustadz, kalau menurut antum artinya Allah itu apa ya? Syukron. Allah. Naam. Allah, ya tadi Allah ya. Allah itu kan masuk di sini. Nah, di sini ada keterangannya di sini. Oh, ya. Di sini. Soalnya saya agak bingung ilah sama Allah itu tadi. Kalau ilah itu tadi kan menunjukkan itu ya, tempat. Kalau Allah itu dia mana ya? Ini HP di atas tangan. Nah, ini Allah pakainya. Ya. Naam. Kalau HP di atas kepala, nah ini tidak pakai Allah, tetapi pakainya fauko. Kalau Allah itu dia nempel. Alal maktabi, alas sariri, dia nempel. Tapi kalau langit-langit lampu, nah, lampu di atas kepala gitu ya. Lampu di atas kepala. Berarti dia memakainya fauko. Ya. Itulah perbedaan bahasa Arab itu
apa namanya, dua makna ya dua. Kalau kita kan di atas itu mau di atas meja atau mau di atas pohon itu sama gitu, pakainya di atas gitu. Tetapi kalau bahasa Arab beda, di atas meja itu memakai ala, tapi kalau di atas pohon memakai fauqa gitu ya. Ahsan, syukron ya Ustadz. Jadi Ustaz, kalau Ustaz, ala tanya. itu dia nempel di tempatnya, di atas, tapi dia di atas. Nah, kalau tidak nempel, berarti dia di atas, dia itu posisinya memakai bahasanya fauqa. Ya. Itu kira-kira ya perbedaan. Kalau ya Ustaz, ada satu lagi Ustaz, ini pertanyaan nih. Betul. Ya, yang mana ila ya. Itu bisa diartikan kata kerja itu bisa katain kecuali atau apa tuh? Kalau Iya. kecuali itu illa, Pak. Makanya nih. Kalau kecuali itu tulisannya, jangan pakai itu deh. Sorry. Kita pakai teks saja, ya agak besar. Nah, kalau kecuali itu tulisannya begini, Pak. Nah, ini nih. Oh. Atau kalau di draw, mana sih? Begini mungkin kalau yang biasa kita lihat. Ya gitu itu. Ya gitu. Nah, itu, ini Ustaz. kecuali la kecuali ilaha illallah, illa ya. 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 La hasada illa fitnatain gitu kan, ada. Ya. Tidak boleh kita iri kecuali 3 hal, ya. Ada hadis gitu ya. Oh, tulisannya begitu ya. Illa, ya, kalau ini ila. Antara ila begini. Nah. Ini i. Ila pakai itu, dan satu lagi illa gitu. Ya, gitu. Cara bacanya juga beda ya. Makanya ini sesuatu yang sensitif di dalam bacaan. Ya. Kalau apalagi dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita membacanya salah, itu maka bacanya harus baca ila. Dibaca illa, maka artinya beda. Atau sebaliknya. Harusnya dibaca illa, tetapi dibacanya ila gitu ya. Misalnya surat apa ya? Apa ya? Nah, kalau ini suka ngeblank kalau nyari contoh. Ya intinya gitu ya, antara ila dan ila itu berbeda dari sisi makna. Makanya hati-hati terutama dalam baca Al-Quran, itu nggak boleh kita juga, salah baca. ada juga tuh Allah juga tuh gimana tuh? Di sini Allah. Kan ke Arab juga ada Allah. juga Allah. Itu gimana? Allah. Allah gitu ya, pakai ayat. Gitu ya. Ya. Pakai ini. Enggak, saya sering juga lihat tulisan Allahnya seperti itu gitu, Ustaz. Gini nih. Allahnya. Iya, ini Allah. Enggak pakai Ala bizikrillahi tatma'innul qulub ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah gitu. Oh, jadi kata-katanya ke gitunya ya. Ya, ketahuilah bahwa Allah. Kayak ada hadis apa namanya? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu amalhu wa idza fasadat fasada jasadu amalhu ala wahyal qalbu. Gitu kan, bahwa di dalam manusia itu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu bagus, maka baguslah jasadnya, dan ketika segumpal darah itu jelek, maka jelek seluruh jasadnya. Ala, ketahuilah apa segumpal darah itu? Wahyal qalbu, itulah hati atau jantung. Kalau jantungnya bagus, seluruh jasadnya bagus. Kalau jantungnya jelek, jadi jelek juga. Ala, ketahuilah bahwa itu adalah apa? Ya, gitu. Itu ala. Maka ini secara tulisan hampir sama. Nah, kalau yang tadi illa, kemudian ila, ala, gitu ya. Makanya antara ala dengan ala, nah itu bacaannya kalau beda, itu kalau salah. Nah, ini kan kalau salah baca
jadi salah arti. Salah arti. Gitu. Ya. Ala. Nah, Oke, terima kasih apa ya Ustaz. kalau di Quran tuh ala. Ala siratim mustaqim. Nah, wa ala siratim mustaqim. Kalau bacanya ala, yang ini bacanya gini, itu jadi salah artinya gitu. Makanya itulah gunanya, makanya kita belajar bahasa Arab ini ya, supaya kita tidak salah di dalam membaca Al-Quran terutama, karena ya salah baca jadi salah arti. Ya, masih lanjut ini. Aina dzaba Abbas, ini sudah tadi al-ghurfah, al-yaban, al-ghurfatu min al-ghurfati min al-hammam, al-mirhad ila al-mirhad, al-yaban, Yaban Jepang, Filipin ya, Filipina, Hindi, India, Sin, Cina. Ya, lanjut Iqra min aina Fatimah. Nah, ini PR ya. Yang ini halaman 25 nomor poin ketiga. Sampai halaman 26 nih. Ada sampai yang keempat. Dha fil firaq fi mayali huruf jarrin munasibat. Jadi huruf-huruf yang tadi kita bahas itu ada fi, ada ala, fi artinya di dalam, ala artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke, itu diistilahkan dengan hurufil jarri, ya. Huruf jar, ya. Di antara huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf yang membuat kata setelahnya menjadi JR atau menjadi kasroh, ya. Kalau ada 4 huruf ini, ya, sebelum mendahului kalimat kata-kata apapun, ya, maka setelah huruf ininya harus di kasroh atau di jar istilahnya. Al-madrasatu, kalau ada fi jadi fil. Madrasati. Al-faslu, kalau ada fi jadi fil. Fasli. Al-hammamu, kalau ada ila ditambahin ila jadi ila Hamami. hammami. Ya. Kalau apa nih? Minal, ya. Al-yabanu, kalau ada min sebelumnya menjadi mina yabani. Begitu ya untuk pelajaran malam hari ini. Kita cukupkan. Aduh, bentar. Lagi pilek ini. Batuk. Ini lagi apa namanya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, ini nanti pelajaran kelima kita lanjutkan di pekan depan ya. Ini untuk kata-kata kosakata yang barunya. Insya Allah sudah pada ngerti ya ininya apa artinya, insya Allah. Yang nomor 3 ini, kemudian sama nomor 4 ini, silahkan dikerjakan ya. Ini nomor 1, 2, yang 3, 4, 5 ini memakai 4 huruf ini ya. Al-kitabu titik-titik al-maktabi. Berarti pilih dari 4 huruf ini. Begitu mungkin Ibu dan Bapak sekalian. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, masih ada waktu mungkin 10 menit. Ya. Sampai 21.30. Afwan ya Ustadz Habibi. Gimana cara pakai metode apa untuk ngajarin anak TK dengan pakai bahasa Arab gitu sedikit-sedikit ya, syukron. Kalau untuk anak TK sama dengan kita mengajarkan
istilah-istilah di secara umum. Ya, secara umum anak TK itu kan senangnya bermain dan senangnya menyanyi. Ya, jadi yang kita ajarkan ke anak TK sih mungkin diawali dengan pengenalan kosakata yang sederhana. Gitu. Misalnya kita mengajarkan kosakata yang ada di kelas, tetapi dengan menggunakan lagu yang sudah ada. Misalnya pakai lagu apa ya? Pakai lagu Balonku Ada 5, tetapi misalnya kata-katanya adalah kata-kata kalimat yang ada di kelas. Misalnya, kursiun itu kursi. Misalnya saya ya ngarang. Maktabun artinya meja. Gitu. Saburotun papan tulis. Apalagi? Kitabun artinya buku. Nah itu bisa aja begitu ya kalau untuk TK ya. Jadi biar dia kalau dengan lagu itu sudah ada penelitiannya ya di penelitian yang anak S1 ya. Kalau dengan lagu itu mempercepat atau mempermudah untuk menghafal ya kata-kata. Sepertinya itu untuk kalimat sederhana adalah mengajarkan untuk TK itu tidak rumit dulu, itu hanya kata-kata sederhana, kosakata yang satuan ya, tunggal ya, kata ya, kosakata ya gitu. Dan dengan metode bermain, pertama dengan menyanyi, nah yang kedua bisa juga dengan memvisualkan bendanya, misalnya tadi. Jadi ketika kita menunjukkan gelas, di bawah gelasnya. Hadza kubun. Mana ini? Kok nggak kelihatan ya? Hadza kubun. Al-ma'u fil kubi. Hadza jawalatun. HP. Jadi dengan menunjukkan bendanya ya, karena mungkin anak bisa jadi dia cara belajarnya visual ya, visual, harus melihat barangnya ya. Itu Bu mungkin kira-kira pengalaman saya syukran ajar jazilan anak-anak. ya Ustadz. Mangga ada lagi? Awan Ustadz mau bertanya, kalau untuk apa metode atau untuk ibu-ibu supaya muprodaknya itu tidak cepat hilang itu gimana? Apakah harus lawan untuk bicara apa gimana Ustadz? Ya dimulai dengan ini Bu, dengan mufrodat yang ada di sekitar kita aja, yang ada di rumah, gitu ya. Yang ada di rumah kan ada kursi, meja, dapur, ada pisau, gitu, ada buah-buahan, mungkin nanti ada buah-buahan, ada sayuran, ada buku yang di rumah aja dulu mungkin ya. Buku. Nah kemudian memang ke depannya apa selanjutnya mungkin sudah habis mungkin yang di rumah gitu ya. Ya. Itu karena kita inginnya adalah faham, tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran, maka kita memakai kosakata yang sering muncul ya, yang sering muncul di dalam Al-Quran gitu kan. Di dalam Quran itu kan sering ya kita memakai mengambil kosakatanya dari Al-Quran aja, dari Al-Quran. Mengajarkan kosakatanya mengambil dari Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya apa? Makanya dulu tuh ada Al-Quran yang terjemahnya lafziyah gitu ya. Diterjemahkan lafziyah. Kalau di Sunda itu di pengajian-pengajian di Bandung lah ya, ada beberapa majelis taklim itu pengajiannya itu menerjemahkan aja gitu misalnya. Pakai bahasa Sunda. Di ustadznya memimpin diterjemahkan gitu si Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan misalnya. Bismi dengan menyebut nama Allah gitu.
Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan atau yang mengurus alamin seluruh alam. Jadi dengan perkata gitu dari Al-Qur'an gitu. Ya. Begitu mungkin, Bu. Nah, Ustadz, Wallahualam syukran. bishawab, ya. Mangga kalau yang lain ada yang berbagi punya pengalaman lebih. Bu Anke mungkin yang sudah pengalaman. Abaliut abdi bapak. Abaliut di Pak Hujud di dia. Iya. Begitu mungkin Ibu Bapak sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna ya. Nah, mohon maaf juga kalau saya mungkin menjelaskannya kurang baik ya, kemampuan saya ya. Ya kalau Jadi itu kemarin siapa yang ada yang ngirim pulsa ke saya, ya Allah, siapa Bulina ya kayaknya. Ada jazakumullah khair. ada Yana Pak Ustadz. Ibu titipan dari ibu-ibu amanat Pak Ustadz. Aduh, jazakumullah khair nih. Jazakumullah khair semuanya nih, aduh. Padahal mah nggak usah ya. Aduh. Ya, itu mungkin ya untuk malam ini. Mohon maaf ada kekurangan. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zohir batin bil afiyah wa sa'idah ya Ustadz Habibi. Ma'assalam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله